Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami This is Talk Show. Hari ini tema kita yaitu Inspiring Woman bersama Ibu Erni Makmur selaku istri dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nih Bu, akhir-akhir ini Ibu ada kegiatan apa sih Bu? Ya biasalah kegiatannya seputar PKK, seputar Dharma Wanita dan seterusnya yang terkait dengan itu. Oh ya, program-programnya apa sih Bu biasa yang Ibu jalankan? Perlu saya sampaikan juga ya bahwa ketika menjadi baik itu istri gubernur ataupun istri wakil gubernur, kan ini kan satu paket nih. Iya, satu paket. Ada beberapa tugas yang melekat yang harus dijabat. Oh. Nah, yang pertama adalah ketua PKK. Ketua atau wakil ketua PKK. Kalau dia wakil gubernur berarti wakil ketua PKK. Oh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan itu sebagai penasehat. Oh, ketuanya adalah istri Sekda. Karena DWP itu membawahi ASN. Aparatur sipil negara atau yang kita kenal dengan PSN. Nah, istri GUP atau Wagub di situ sebagai penasehat. Penasehat. Kemudian ada yang namanya Dekranasda. Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Oh, berarti itu sifatnya nasional Bu ya? Iya. Nasional. Tapi ketuanya di pusat bukan istri presiden. Oh, siapa tuh Bu? Kalau boleh tahu? Ketuanya di pusat istri wakil presiden. Oh, istri wakil presiden. Gitu. Kalau PKK juga ketuanya di pusat istri menteri dalam negeri. Beda-beda ya Bu. Tapi untuk provinsi sama. Sama. Oh, seperti itu. Kalau Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional itu ini programnya nyantol di Dinas Perindustrian, di Sprindakop lah, seperti itu. Berarti lebih kayak ke UMKM gitu Bu, atau beda? Iya. Oh, sama. Jadi mengontrol UMKM, memberikan motivasi dan segala macam. Itu tugasnya. Di daerah-daerah masing-masing ya berarti Bu ya? Istri-istri bupati, wali kota otomatis. Kejelaskan ya Sobat ya. Kemudian PAUD juga seperti juga itu. masuk Bu ya PAUD. Kalau Bunda PAUD itu dijabat oleh istri gubernur. Oh, Bunda tidak ada wakil Bunda PAUD. Tapi hanya ketua Bu ya. Hanya ketua, tapi wakil di situ posisinya adalah membantu kerja-kerja dari Bunda PAUD. Dari Bunda PAUD. Seperti itu. Jadi itu jabatan otomatis yang harus diemban nih Bu ya. Oleh seorang istri ketika menjadi GUP atau Wagub. Gitu. Berarti itu jabatannya selama satu periode ya Bu? Satu periode. Oh, jadi jabatan itu melekat sampai habis masa jabatan. Kalau masa jabatannya habis ya. Kalau lanjut monggo lagi gitu Bu. Tapi kepengurusan di dalam diganti ya? Enggak, kepengurusan bidang-bidangnya tetap. Kecuali nanti kalau sudah berganti ya terserah yang menggantikan. Mau diganti semuanya, mau tetap aja ya terserah. Semacam reshuffle gitu Bu? Ya, terserah yang memimpin siapa. Terserah yang memimpin. Ternyata tugasnya sangat banyak ya Ibu ini. Kalau boleh tahu lagi nih Bu, pernah nggak sih Ibu terbesit nih jadi istri seorang wakil gubernur? Kalau menjadi cita-cita sih enggak. Enggak Bu ya. Kalau ditanya cita-citanya apa, jadi istri gubernur atau wakil gubernur enggak. Mungkin ada cita-cita baru di luar sana, jadi istri presiden. Jadi kalau menjadi cita-cita sekali lagi enggak pernah. Tapi kalau mempersiapkan diri itu ya. Mempersiapkan diri dari jadi apa saja tapi bukan khusus saya mau mempersiapkan diri untuk jadi istri gitu begitu enggak. Mempersiapkan diri dalam hal apa saja dan menjadi apa saja. Nah, gitu. Itu benar itu ya. Jadi kita nggak boleh terpatok hanya satu nih Bu ya. Kan takdir nggak tahu nanti seperti apa. Benar sekali. Kita ditakdirkan jadi apa kan hanya Allah yang tahu gitu. Garis takdir seseorang hanya Allah yang tahu. Gitu. Yang penting kita sebagai manusia tetap mempersiapkan itu ya Bu. Mempersiapkan.
semasa muda Ibu nih, mungkin di masa kuliah atau SMA, kegiatan Ibu apakah berkaitan dengan hal-hal yang sekarang, Bu? Seperti sekarang kan Ibu masuk ke dunia organisasi, Ibu ya. Apakah dulu Ibu juga mengikuti organisasi? Ya, jadi suatu kesempatan yang luar biasa dan tentunya hikmah juga yang luar biasa. Saya sejak SMA dulu sudah ikut di OSIS, bahkan dulu pernah OSIS. jadi sekretaris majelis pertimbangan apa tuh kalau di OSIS? Di atasnya OSIS. MPK ya, Bu? Ya, MPK. Saya di situ jadi sekretaris waktu SMA. Dulu MPK itu semacam kayak DPR-nya, Bu ya. Begitulah kali ya. DPR-nya. Sempat jadi sekretaris itu, jadi tampil di depan mimpin sidang itu udah biasa. Sudah biasa. Gitu. Kemudian masuk kuliah, sempat ikut basic training di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Basic training ikut di awal masuk kuliah, kemudian ikut lagi intermediate training. Jadi saya sempat ikut intermediate training. Kemudian pernah dipercaya menjadi ketua Kohati Komisariat. Kohati itu Korps HMI Wati. Korps jadi HMI itu kan yang perempuannya itu namanya Kohati. Seperti itu. Berarti ya ada berkesinambungan ya, Bu, dengan kegiatan dulu dan yang sekarang. Ya mungkin itu benar kata Ibu tadi, kita sebagai manusia harus mempersiapkan ya, Bu, karena tidak tahu takdir di depan sana jadi apa. Itu mempersiapkan dan membekali diri. Iya, membekali diri. Mau jadi apapun nantinya, mau jadi presiden kah, menteri kah, gubernur kah, atau kepala dinas kah misalnya kalau PNS ya. Ya kita tidak tahu. Dan waktu itu kan saya belum tahu mau nikah sama siapa. Iya, betul sekali. Belum tahu dengan siapa, seperti itu ya. Kan di luar sana nih, Bu, mungkin ngelihat ya mungkin bukan Ibu saja, mungkin ibu-ibu pejabat di luar lainnya, kita mikir wah enak banget nih jadi ibu pejabat dan seperti itu kan, Bu. Apa sih, Bu, yang pernah Ibu rasakan suka dukanya menjadi, sekarang kan Ibu berarti jadi public figure nih, Bu ya. Gimana tuh, Bu, rasanya? Ya, suka dan duka itu kan berimbang biasanya. Berimbang. Kalau kita mau suka aja, ya dukanya juga banyak. Kalau kita mau duka aja, ya pasti juga adalah sukanya begitu. Karena tidak mungkin kita mencintai pekerjaan kalau kita nggak suka. Gitu. Ya kalau sukanya, saya diberikan kesempatan banyak untuk bersosialisasi dan bergaul dengan banyak orang. Dari kalangan manapun, gitu. Baik itu dari pejabat itu sendiri maupun dari kalangan masyarakat luas. Ya, jadi semua elemen masyarakat dengan menjadi istri wagub misalnya, karena itu jabatan yang diemban sekarang, kita bisa berteman dengan siapa saja begitu. Dan itu mungkin tidak dialami oleh orang yang mungkin tidak pada posisi itu. Gitu. Jadi kita bisa bertemu dengan bahkan sampai ke level presiden, istri presiden dan segala macam. Itu bisa kita ketemu, kepala-kepala dinas dan seterusnya, sampai masyarakat bawah juga kita bisa ketemu. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan itu ya, betul. Bu ya. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya ya yang jelas waktu untuk keluarga ya otomatis berkurang. Gitu. Waktu untuk waktunya akan berbeda ketika sebelum menjabat begitu. Ngomong-ngomong tentang waktu nih, Bu ya. Gimana sih cara Ibu membagi waktu dengan kesibukan Ibu di luar dan kesibukan Ibu sedang di rumah bersama anak-anak? Itu bagaimana ya, Bu, cara membagi waktunya? Iya, kalau terkait dengan waktu ya tentunya pintar-pintarnya kita untuk mengelola waktu itu. Tidak ada statement yang mengatakan kita tidak punya waktu. Pasti ada alasan ya. Artinya kita masih bisa sholat 5 waktu kan? Artinya kan kita masih punya waktu. Ya walaupun sedikit begitu. Ya cara membaginya ya tentunya tergantung masing-masing kita mensiasatinya. Karena tugas itu kan tidak selalu ada setiap jam. Ketika kita di rumah ya dimanfaatkan untuk keluarga. Berkumpul bersama Bu, ya. Keluarga. Tetapi kalau kami sebelum jadi wagub pun memang kami punya program setiap tahun di
akhir tahun itu kita liburan. Keluar gitu. Keluar Bu ya. Kemana aja. Oh iya, Seperti berarti itu. memang ada, ibaratnya Ibu punya program di luar, di dalam juga Ibu punya program sendiri nih buat keluarga. Betul. Karena kebetulan anak-anak saya kan ada satu dulu sekolah di Abu Dhabi. Jadi nunggu jauh, dia Bu, libur ya. waktu itu, ya ngumpulnya di Desember gitu. Di Desember. Terakhir jalan Desember itu waktu Bapak masih di DPR RI. Oh, seperti itu, Bu. Setelah jadi wagub, kayaknya agak susah udah jalan bareng-bareng gitu. Karena mengumpulkan. memiliki kesibukan masing-masing, Betul. Bu ya. Berarti putra-putri Ibu lagi berkumpul semua di sini, Bu ya? Enggak. Oh, Jadi kalau sekarang karena ini masih online ya posisinya. Online. Anak yang pertama kebetulan ngambil S2 di UII Jogja. Wah, Tapi alma masih mater online. saya itu, Bu. Oh gitu. Tapi Karena- S1-nya, Bu. Oh gitu ya. Iya. S1-nya di sini, S2-nya Oh, baru. S1-nya di Tapi sini. masih kuliah online. Ambil S2 jurusan apa, Bu? Psikologi profesi. Oh, psikologi profesi. Tapi masih di sini Masih karena di sini. lagi hamil kan. Oh, Lagi hamil 7 bulanan. Yang kedua yang kemarin di Abu Dhabi. Oh, Ini di sekarang Abu Dhabi. pulang, udah selesai SMP SMA. Rencananya lanjut di Malaysia, di antar bangsa, Masya tapi Allah. masih online juga. Begitu. Berarti dari SMP di luar, Bu ya? Iya, dari dia naik kelas 2 SMP di sini, Iya. kemudian ke sana. Jadi di sana harus ngulang. Oh, Turun ke sistemnya bawah. seperti itu Iya, berarti. sistemnya seperti itu. Masya Allah. Nah, yang terakhir sekarang yang keempat yang di luar. Yang ketiga di sini di Unmul, yang keempat di Pondok Tahfiz di Bogor, Sulaimaniyah. Itu SMA, Bu? Sekarang masih kelas 2 SMP. Oh. Jadi tamat SD. Oh, tamat SD.
Oke Sobat Kremove di rumah, mari kita lanjutkan bincang-bincangnya lagi nih Bu ya. Tadi udah seru banget nih bincang-bincang bersama Ibu Erni. Oke Bu, sejauh ini kan yang kita tahu Pak Hadi ini suka musik ya Bu ya. Betul. Apakah Ibu memiliki hobi yang sama sebenarnya Bu? Jadi sebenarnya suka musik itu karena tuntutan sebenarnya. Oh tuntutan. Tuntutan dari apa ya? Dari amanah mungkin ya. Dari yang namanya mulainya itu sebenarnya ketika Pilgub ya. Oh mulai di Pilgub Bu ya. Mulai di Pilgub ya, kampanye dan segala macam iya. gitu. Nah bisa main drum itu ketika jadi wagub baru bisa. Oh alah, tapi berasa profesional loh sudah Bu. Ya awalnya asal mukul aja, nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Otodidak berarti Bu ya? Iya belajar sendiri lah. Di YouTube lah Bu ya. Di YouTube sambil nggak ada ini sih, nggak ada hobi itu tidak ditekuni. Udah lama kan ada yang bilang kan hobi itu biasanya dari mulai kecil gitu ya. Atau semasa kuliah gitu Bu ya. Enggak. Jadi ketika jadi wagub baru tuntutan itu ada. Ya karena suka disuruh nyanyi, ya mau nggak mau akhirnya menyanyi gitu. Nyanyi, main drum begitu, cari hobi lain lah gitu kan. Kalau boleh tahu nih Bu, hobi Ibu apa Bu? Ya kalau ditanya hobi apa ya? Ya hobinya kalau saya traveling sih sukanya gitu. Kayak semua cewek ya Bu, suka traveling dan shopping pastinya Bu. Kalau shopping itu tergantung dari izin suami. Nah betul. Kalau shopping dari kasih apa-apa, kalau cuma cuci mata ya. Gimana para bapak-bapak di depan? Betul sekali ya Bu. Jadi itu sih. Dengan kesibukan Ibu yang padat, Bapak dengan kesibukan di luar dan Ibu memiliki kesibukan yang lain gitu Bu ya. Gimana cara Ibu apa ya Bu, ibaratnya quality time dengan keluarga? Apa sih quality time favorit Ibu bersama keluarga Bu? Ya kalau quality time ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita biasanya liburan, ada satu waktu untuk liburan. Ya walaupun itu cuma sehari 2 hari, ya kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya pun tidak bisa kemana-mana, ya di rumah kumpul keluarga. Biasanya seperti itu sih. Mungkin dari makan bareng, jalan bareng, bisa, makan bareng ke warung atau kemana gitu. Ya, cuman sekarang kan ketika masa pandemi kan ada beberapa hal yang dibatasi begitu. Karena dibatasi ya. Yang buat aturan kita ya kita juga harus ngasih contoh gitu. Masa kita tidak boleh melanggar, masyarakat biasa pun atau siapapun ya Bu ya. Selama pandemi ini kan Bu banyak hal yang orang-orang rasakan di luar sana tuh nggak enak lah, inilah terbatas ini. Tapi kan kita tahu di saat ada kejadian itu pasti ada hikmah di balik itu ya Bu. Apa sih yang Ibu rasakan hikmah di balik itu Bu? Iya. Kalau hikmahnya ya paling tidak waktu untuk keluarga jadinya lebih banyak. Ya karena perlu saya sampaikan juga ya bahwa sebelum pandemi tugas Bapak itu dari mulai pagi sampai pagi kadang-kadang. Jadi keluar kota. Jadi semua dilakukan gitu. Dari mulai saksi nikah sampai tugas-tugas provinsi lah yang dilaksanakan. Ya kalau Sabtu Minggu itu ya itu sudah jadi saksi nikah dan segala macam gitu. Hampir setiap minggu. Bu ya. Buat ya bukan cuma kerabat tapi ya masyarakat luas yang meminta gitu ya. Selama masih ada waktu. Nanti, Bu. Boleh. Kalau saya nanti boleh asalkan dihubungi. Kalau sebelum pandemi kan ya hampir tidak ada di rumah lah, banyak keluar kota dan segala macam begitu. Nah ketika pandemi ya betul, ketika pandemi mau ndak mau harus dirumahkan. Apa-apa online ya, gitu betul. Bu ya. Mungkin itu hikmahnya karena tidak ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ya itu hikmah yang harus kita ambil. Jadi kita tidak boleh kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena ini adalah takdir yang diturunkan Allah kepada kita. Mungkin kita juga bisa memperdalam ilmu kita lagi ya Bu banyak hal lah yang bisa dilakukan. Mencari ilmu-ilmu di luar sana pastinya. Dan banyak orang kan belajar jualan online dan segala macam kan ketika ada pandemi. Nah sebelum pandemi kan mungkin tidak terpikir sampai ke sana. Iya betul sekali sih Bu. Banyak yang tiba-tiba jadi ini gitu Bu ya. Sama pandemi ini juga Bu, mungkin kan mobilitas kita terbatas ya Bu. Apa saja tuh Bu program-program yang Ibu jalankan selama pandemi ini? Kan pastinya kita harus produktif juga ya Bu, walaupun di rumah.
Ya, kalau program yang terkait dengan posisi, misalnya PKK dan segala macamnya, tetap jalan. Tetap jalan walaupun dengan protokol kesehatan. Jadi bedanya di situ. Tapi mungkin tidak full time seperti sebelum pandemi begitu. Ya tetap dibatasi. Ya, kemudian dikurangi, Bu, ya. Ya dikurangi dan orang-orang yang terlibat pun terbatas begitu. Misalnya kalau kita buat acara ya tidak boleh memenuhi kapasitas gedung misalnya. Karena ada minimal-minimalnya. Ya, ada minimalnya. Kemudian harus pakai masker dan segala macam. Oke, dengan kita bincang-bincang ini ya, Bu, ya. Mungkin kita harus melakukan ya sedikit games nih, Bu. Boleh. Sini kita nyiapin gamesnya disordered. Jadi nanti Ibu memilih salah satu pertanyaan dari saya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bu, ya. Oke. Bu Erni lebih memilih liburan ke laut atau ke gunung? Kalau saya sukanya gunung. Nah, apa tuh, Bu, alasannya? Apa ya? Kalau gunung itu lebih sejuk. Kemudian lebih adem barangkali. Dan kalau saya memang kan nggak bisa berenang ya. Sama, jujur Bu. aja. Tapi kok suka pantai, jadi aneh gitu loh. Kalau pantai sih suka aja, tapi tidak terlalu sesuka ke gunung atau ke tempat-tempat yang apa ya, yang lebih sejuk lah begitu. Kalau di pantai kan panas ya kesannya. Udah gitu kan airnya asin. Iya. Nah, kalau kita kena air laut kan harus cuci kaki dulu dan segala macam. Lengket-lengket. Betul. Kalau ke gunung kan biasanya banyak spot-spot yang bisa kita nikmati dan yang bisa kita explore gitu seperti itu. Yang sudah pernah ya tempat-tempat ini aja ya, seperti misalnya ke Lombok. Oh, lebih jauh ternyata. Ke Lombok, ke air terjunnya, di situ sempat ke sana. Ke Sulsel karena saya orang Sulsel ya, jadi ya tempat-tempat di sana sudah di explore lah, sudah di. Pegunungan Indonesia juga nggak kalah bagus sama di luar juga ya, Bu, ya. Oke. Lanjut yang kedua nih, Bu. Ibu memilih nasi kuning ikan haruan atau nasi padang lauk rendang, Bu? Ini kalau saya sih pilihan yang susah ya, Bu. Nasi kuning ikan haruan. Gitu. Itu yang mantap, Bu. Kalau daging saya nggak terlalu ini ya. Suka sih suka, tapi nggak terlalu suka-suka banget gitu. Ya mungkin beda kalau orang Padang kali ya, yang dipilih pasti rendang. Karena kita kalau saya kan bukan orang Padang, juga bukan orang Samarinda. Jadi pilihan di tengah-tengahnya. Karena tinggalnya di Samarinda ya. Ya karena Samarinda bertebaran nasi kuning di mana-mana ya, Bu. Dan ikan kan? Ikan. Kalau nasi kuning isi daging mungkin saya nggak milih juga. Jadi lebih ke ikan haruan ya, Bu. Betul. Ya. Yang terakhir ini, Bu, memilih makan di luar atau makan di rumah? Kalau makanan di rumah ada ya di rumah. Begitu. Kalau sekali-kali aja sih, enggak tiap hari. Berarti Bu suka masak, Bu, ya? Suka sih suka, cuman karena di sini ada tukang masak ya, jadi kadang saya bantu. Seperti itu. Masakan apa sih, Bu, yang biasa sering Ibu buat? Ya kalau memasak itu kan sesuai dengan seleranya suami dan seleranya anak-anak dipadukan. Apa itu, Bu? Karena kalau suami sama anak-anak ini kan kadang-kadang beda. Beda ya. Kalau bapak kan sukanya masakan kutai. Ya, jadi saya harus belajar masakan kutai dan harus belajar juga untuk makan makanan kutai. Gitu. Makanan kutai lebih ke asam-asam gitu, Bu, ya? Ya, misalnya sayur asam kutai. Pakai kepala ikan, kepala patin. Makanan lagi yang kita bahas ini. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kabar gembira untuk kita bersama. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan setiap manusia untuk mencintai rumah-rumah yang ia kehendaki. Dan itu fitrah. Allah tidak melarangnya. Tapi bagaimana kita memiliki rumah itu? Caranya seperti apa? Harus sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki rumah yang penuh dengan keberkahan. Nah, untuk itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, telah hadir The Ummah Project Cluster Nabawi 8, sebuah konsep Islami ya dalam rangka membangun rumah, rumahnya barokah,
dan insya Allah cara mendapatkannya pun dijauhkan dari riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa KPR, dan tanpa asuransi. Tentu ini merupakan suatu konsep yang sangat membantu dengan harga yang sangat murah. Dari Rp999.000 per bulan, tentulah adalah merupakan harga yang sangat terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Dan konsep inilah tentu besar harapan kami menjadi salah satu cara untuk umat muslimin, terkhusus mereka yang masih mengalami kesulitan dalam pendanaan, bisa terbantukan dengan konsep ini. Dan semoga Syahdina selaku penyelenggara dari perumahan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses selalu dunia dan akhiratnya. Dengan syariah, sukses bersama umat. Saya Agus Al-Huda, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peran yang Ibu lakukan Ibu ya, dengan berbagai tugas ini itu, pasti kan pernah merasakan rasa lelah Ibu ya. Mungkin kita sebagai manusia juga pastinya ada ngerasa kayak aduh aku capek banget nih, atau lagi melemah ya Bu ibaratnya. Nah, itu gimana sih Bu cara Ibu buat membangkitkan semangat Ibu kembali? Ya. Perasaan lelah dan segala macam itu manusiawi. Iya, manusia. Artinya siapapun dia, karena kita kan bukan robot. Iya, kalau robot sekali. capek kan tinggal disetel, kan? Karena kita manusia ya pasti itu manusiawi, ada begitu ya. Ada. Cuman ada beberapa hal mungkin yang harus kalau secara pribadi harus ditanamkan ke diri kita, bahkan ke orang lain pun seperti itu. Ya, ada dua hal mungkin yang harus kita miliki ketika kita mendapatkan amanah apapun itu dan sebagai siapapun gitu. Iya, Bu. Yang pertama adalah kita luruskan niat kita dulu, harus ikhlas menerima pekerjaan atau amanah yang kita geluti. Harus ikhlas dulu Bu ya. Harus kita luruskan niat dulu, harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas nanti kita akan kerepotan begitu ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika capek dan segala macam. Kalau kita tidak ikhlas ya ngeluhnya yang banyak, kita akan menyalahkan siapapun yang ada di hadapan kita begitu. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai pekerjaan kita. Mencintai, ikhlas dan mencintai pekerjaan Bu ya. Ketika kita diberikan amanah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencintai. Kalau kita belum mencintai di awal, kita harus belajar mencintai. Belajar. Dan belajar itu proses Bu ya. Iya, tidak betul. bisa secara harus mencintai pekerjaan kita, sehingga ketika suatu saat kita mengalami kondisi di mana mungkin kita capek atau kita lelah, ya karena kita mencintai pekerjaan itu ya motivasi itu kembali bangkit di dalam diri kita. Menjalannya dengan ringan ya pasti Bu ya. Dan pernah mungkin puncak capeknya itu ketika 2021 kemarin di akhir. Karena kan ketika tahun 2020 pandemi, jadi banyak program yang mungkin di cancel gitu ya. Kerjaan-kerjaan keluar kota juga di cancel gitu ya, belum boleh dilaksanakan. Nah, ketika akhir tahun 2021 kemarin, program itu kan harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Karena kan kita bekerja juga ada dana dari provinsi yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada target-target gitu. Bu ya. Ya, ada target-targetnya. Jadi di akhir tahun 2021 kemarin itu harus membina ekstra, Bu, ya? Membina kabupaten kota. Membina 10 kabupaten kota. Itu bedanya cuma sehari-sehari. Jadi Balikpapan misalnya seperti kemarin ke Balikpapan cuma sehari, habis itu ke PPU, balik lagi ke Samarinda, besoknya ke Bontang kalau enggak salah, balik ke Samarinda lagi, besoknya ke Kukar begitu. Capek sekali jadi, Bu ya. 10 kabupaten kota itu kita harus lakukan pembinaan. Ini PKK ya, baru PKK. Baru PKK loh ini. Dan setelah itu ada Dekranasda lagi ke Denpasar waktu itu. Ke Denpasar. Berarti ini masih di pandemi Bu ya? Iya, masih pandemi. Oh ya, 2021 akhir. Iya, 2021 akhir kemarin. Jadi situ puncak apa ya? Mungkin bukan puncak capek ya, maksudnya program itu dihabiskan di situ begitu. Sehingga kita harus mau tidak mau harus jalankan, harus laksanakan gitu. Ya dari Bali kemarin, besoknya beda sehari aja kalau nggak salah itu harus ke Mahulu. Mahulu Kubar. Nah, Mahulu Kubar ini kan tahu sendiri jalanannya seperti apa. Ya, kita jalani gitu.
Seperti ke Bontang juga jalani seperti itu. Puncak capeknya di situ begitu. Dan dibarengi dengan suplemen-suplemen pastinya Bu Ya ya. karena memang kita dari awal sudah harus membekali diri kita kalau kita menjalani ini karena amanah yang pertama, sehingga kita harus meluruskan niat, harus ikhlas. Kemudian ya kita mencintai pekerjaan itu. Karena ini adalah amanah, mau tidak mau kita harus terima. Harus terima. Karena kita terima ya kita harus mencintai begitu. Tetapi ya jangan lupa kita harus menjaga fisik kita juga. Iya, Kan apalagi di saat itu kita lagi berdampingan dengan pandemi ya Bu ya. Betul. Jadi tetap menerapkan prokes, kemudian menjaga fisik juga gitu. Jadi tidak tawakal aja, tapi ikhtiarnya juga harus ada gitu. Dan diserahkan kepada Allah pastinya Ibu ya. Pasti. Jadi tawakal sama ikhtiar itu harus bareng. Berbarengan. Oke Bu, selama ini kan juga banyak nih Bu anggapan orang tentang wanita itu hanya bekerja di rumah atau banyak sekali lah Bu batasan-batasan wanita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai hal itu Bu? Iya, pada dasarnya wanita atau perempuan ya, kalau harusnya ketika sudah menikah itu ada 3 tugas ya paling tidak harus dilakoni. Yang pertama tentunya sebagai istri, istri yang mendampingi suami, dan secara otomatis hikmatnya kita ketika sudah menikah, tanggung jawabnya bukan ke orang tua lagi kan berarti, tetapi ke suami. Jadi itu fungsi sebagai istri ya harus kita jalani. Kemanapun suami pergi, apapun tugas yang diberikan oleh suami ya kita sebagai istri harus menerima. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu tidak bisa kita pungkiri, ya, secara kodrati. Sebagai seorang ibu tentunya harus mendidik anak-anak, bukan cuma mendidik, tapi harus memberikan contoh. Mendidik bukan secara mental saja, tetapi juga secara fisik, ya, jadi mental, rohani, kemudian intelektual, kemudian fisik, gitu ya. Apalagi katanya harus ibu ini seorang madrasah pertama Bu ya bagi anak-anaknya. Al-Ummu Madrasatun kan, ibu adalah madrasah pertama, madrasatul ula buat anak-anaknya begitu. Kemudian yang ketiga tugasnya adalah ke masyarakat juga. Jadi ibu kan perempuan kan tidak seputaran, kalau dulu kan pemahamannya seputar kasur sama sumur ya. Kasur sumur apa lagi? Kasur sumur dapur Bu ya. Kasur sumur dapur ya. Tentunya tidak hanya sebatas itu ya, tapi lebih luas. Ya kita harus bersosialisasi ke masyarakat. Artinya bersosialisasi itu kan tidak mesti saya harus kuliah tinggi dulu baru bisa bersosialisasi, enggak. Ya, ibu-ibu kan sekarang ada ibu-ibu arisan, dan ibu arisan kan konotasinya tidak harus sosialita kan? Di situ kan juga bisa dikasih kegiatan yang positif ya. Kan biasanya ada pelatihan-pelatihan apa begitu di situ. Pengajian bersama. Ya itu. Jadi tugas perempuan itu ya 3 itulah tugas utamanya begitu. Tugas utama masyarakat yang harus dipegang teguh Bu ya. Betul. Dengan di masa kini nih Bu, gimana sih caranya kalau dari ibu perempuan ini menempatkan diri gitu Bu? Kadang kan di luar sana juga banyak Bu ya, misalnya perempuan itu jabatannya lebih tinggi dari suami. Nah itu bagaimana sih Bu? Iya, kalau seorang perempuan jabatannya lebih tinggi dari suami ya harus menyesuaikan, berarti tetap harus menyesuaikan Bu ya. Kodratnya kan tetap. Iya, sebagai istri. Sebagai istri harus mengikuti perintah suami selama tidak disuruh maksiat kan. Kan sama nyolong gitu Bu ya. Ya artinya ya harus mengikuti ya. Kalaupun misalnya jabatannya lebih tinggi, ya kan sudah takdir nih, sudah takdir menjadi suami istri ya. Seorang istri tentunya harus menyesuaikan, tetap menghargai suaminya. Jangan merasa tinggi hati Bu ya. Karena tingginya itu kan di jabatan aja. Tetapi tugas balik suami ke rumah kan, juga jadi istri lagi Bu ya. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Bu ya. Baik. Mungkin Ibu bisa memberikan tips-tips buat perempuan di sana nih Bu, buat tetap semangat, tetap kuat walaupun dengan banyaknya masih perumpamaan kalau perempuan itu harus begini, harus begitu gitu Bu. Gimana Bu tips-tipsnya buat kita? Ya tipsnya ya kembali lagi ke awal tadi bahwa ketika kita berada dimanapun, sebagai apapun, ya kita harus
ikhlas dalam setiap pekerjaan, kemudian kita tetap mencintai pekerjaan kita, dan kita sebagai seorang perempuan ya haruslah melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan tugas kita masing-masing begitu. Dan jadilah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Iya. Karena juga Bu ya, kadang nih perempuan merasa, aduh aku kan perempuan, jadi kayak ada rasa insecurity-nya lah Bu di kita. Karena omongan-omongan orang mungkin Bu ya, cewek itu udahlah di rumah aja, kamu tuh nggak bisa mimpin apa gimana gitu Bu ya. Mungkin kita sebagai perempuan juga harus lebih percaya diri lagi Bu ya. Iya betul. Ya perempuan kan bukan makhluk yang harus dikesampingkan. Artinya ya dalam Quran sendiri kan laki dan perempuan itu kan berdampingan begitu. Tetapi ada tugas-tugas tertentu yang masing-masing yang harus dijalani sesuai dengan kodratnya begitu. Tetapi untuk memberikan manfaat kepada orang lain itu mau dilihat laki-laki atau perempuan tetap harus Bu ya. Begitu. Karena itu juga pertanggungjawaban kita sama Allah nanti kan ya, dan bisa menjadi harus balance lah. Amal jariah buat kita juga. Iya. Oke Bu, terima kasih buat waktunya nih Bu. Sama-sama. Dengan kesibukan Ibu masih mau menerima kami untuk dapat diwawancarai Bu ya. Baik. Oke, buat sahabat Kremov di rumah, tak lupa juga kita mengucapkan buat sponsor-sponsor kami. Yang pertama ada Nurul Hayat Kalimantan Timur, yang kedua ada Rabani Balikpapan, yang ketiga ada Properti Syariah Syadina Land, yang keempat ya adalah Zoya Samarinda, yang terakhir yaitu Wardah. Terima kasih buat sponsor-sponsor yang telah mendukung acara kami. Semoga bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat sobat Kremov di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang mungkin di sela-sela waktu ke depan nanti kita pasti akan mengupload video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.